Hari ini 26 Januari, hari Minggu, kita masuki minggu biasa ketiga. Dan bacaan-bacaan hari ini mau mengajak kita bersama untuk merenungkan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Hari ini Yesus memanggil 4 muridnya. Sebelum memanggil 4 muridnya, ia mewartakan warta pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan hari ini, baik dari bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua maupun dari bacaan Injil. Hari ini yang mau diwartakan adalah Allah yang menyelamatkan. Dan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah soal keselamatan umat manusia. Seberapa pentingkah itu? Soal keselamatan senantiasa penting bagi kehidupan manusia. Seperti hari ini, dewasa ini, minggu-minggu ini, kita juga disibukkan dengan karya-karya penyelamatan untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami banjir. Maka begitu banyak orang yang turut ambil bagian di dalam karya ini. Mengapa? Karena karya ini adalah karya keselamatan. Dan yang diwartakan oleh Yesus hari ini adalah karya keselamatan. Karya kerajaan Allah adalah soal keselamatan umat manusia. Dan dalam hal ini, Yesus punya planning yang sangat jelas. Ia tidak bekerja sendirian, tetapi ia memilih orang-orang yang dilibatkan di dalam kerajaan Allah ini. Ia hari ini memanggil Petrus dan juga Andreas saudaranya, lalu ia memanggil juga Yakobus dan Yohanes saudaranya. Mereka semua adalah para nelayan. Mereka adalah orang-orang sederhana, mereka adalah orang-orang biasa, tetapi oleh Yesus dilibatkan untuk ambil bagian dalam karya yang begitu besar. Saudara-saudari yang terkasih, apakah panggilan Yesus ini hanya berlaku pada zaman itu atau juga untuk zaman saat ini? Saya yakin bahwa karya Yesus ini berlaku untuk setiap zaman. Kalau hanya untuk berlaku pada zaman itu, maka renungan ini stop sampai di sini. Tetapi justru karena karya keselamatan ini adalah karya sepanjang waktu, maka panggilan kemuridan yang tadi ditujukan kepada 4 rasul tadi juga ditujukan bagi kita sekalian zaman ini. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang perlu kita tanggapi atas karya panggilan untuk berpartisipasi di dalam karya Tuhan ini? Banyak orang seringkali merasa sulit untuk ambil bagian di dalam karya Tuhan ini. Alasannya macam-macam. Ada orang yang merasa tidak layak, atau merasa lemah, merasa kecil, merasa berdosa, atau merasa tidak mampu, dan seterusnya. Yesus hari ini juga memanggil orang-orang yang sederhana seperti itu, yang mungkin kalau dilihat dari pendidikan mereka adalah orang-orang biasa. Yesus tidak memanggil orang-orang akademis, tetapi yang jelas bahwa orang-orang sederhana ini bersedia untuk dididik oleh Yesus. Mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Gereja justru didirikan di atas dasar orang sederhana ini. Maka para saudara yang terkasih, kita yang seringkali merasa lemah, merasa kecil, merasa tidak berdaya, jangan takut. Kenapa? Asal kita memiliki keterbukaan untuk mau dididik oleh Yesus, Tuhan pun akan memilih kita. Hambatan kedua yang seringkali dialami oleh manusia ketika diajak untuk ambil bagian di dalam karya Tuhan ini adalah orang tidak punya waktu, masih sibuk bekerja, ataupun juga aneka macam kegiatan lainnya. Menarik bahwa Yesus hari ini memanggil para nelayan yang sedang melakukan tugasnya. Andreas dan Petrus, mereka sedang menebarkan jala. Yakobus dan Yohanes, mereka sedang membereskan jalannya. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang bekerja melakukan tugasnya sehari-hari. Rupanya Yesus pun tidak pernah memanggil
para pengangguran. Kalau kita lihat dalam seluruh teks Injil, nanti akan kita lihat bahwa Yesus senantiasa memanggil orang-orang yang mau rela bekerja. Maka ada ungkapan, jangan pernah meminta bantuan kepada orang yang menganggur, nanti akan ditolak dengan alasan tidak punya waktu atau sibuk. Tetapi mintalah bantuan kepada orang yang sibuk dan mereka akan menyempatkan waktu. Dalam hal ini bukan soal orang punya waktu atau tidak, tetapi yang jelas orang punya komitmen untuk mengikuti Yesus atau tidak. Lalu yang ketiga, hambatan yang seringkali dialami adalah bahwa orang merasa tidak dipanggil. Paulus ke-6 mengatakan bahwa panggilan itu sekuat jawabannya. Manakala kita menanggapi panggilan Tuhan itu makin kuat, maka panggilan Tuhan itu juga akan makin terdengar kuat. Lalu konkret, para saudara yang terkasih, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai murid-murid Yesus sebagai wujud partisipasi kita di dalam karya Kristus ini? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Biasanya ketika melihat situasi buruk di sekitar kita, yang sering kita lakukan adalah kita itu mengkritik, mencela situasi tersebut. Tetapi yang jelas, kritikan atau celaan itu tidak akan mengubah apapun. Bagi kita orang Kristiani, bagi kita murid-murid Yesus, justru kita diminta untuk berbuat sesuatu yang positif. Sesuatu yang buruk adalah undangan bagi kita untuk berbuat mengatasinya, berbuat baik untuk mengatasinya. Maka apabila kita mungkin melihat, entah di lingkungan ada sesuatu yang tidak beres, entah di gereja ada sesuatu yang tidak beres, ada yang kurang dan seterusnya, justru kita sebagai murid-murid Yesus, itulah undangan bagi kita untuk menyikapinya. Demikian juga situasi sosial di sekitar kita saat ini. Ada begitu banyak saudara-saudari kita yang mengalami korban banjir, yang mengalami musibah bencana alam. Semuanya itu juga undangan bagi kita untuk berbuat sesuatu. Manakala cinta kasih menjadi dasar, manakala kita punya kepedulian terhadap mereka, itulah wujud kerajaan Allah di zaman ini. Semoga saudara sekalian, kita semua yang mengaku diri sebagai murid-murid Yesus, sungguh-sungguh mau ambil bagian, mau berpartisipasi di dalam karya-karya Tuhan di zaman ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.